Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Selamat berjumpa kembali teman-teman mahasiswa dalam mata kuliah Mekanika Fluida. Alhamdulillah kita dapat bertemu. Semoga semua dalam keadaan sehat dan juga masih tetap semangat dalam menjalani perkuliahan dimanapun Anda berada, karena kondisinya masih dalam kondisi pandemi. Maka kita gunakan video pembelajaran ini untuk media pembelajaran atau media perkuliahan Anda dalam Mekanika Fluida. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai properti fluida. Nah, sebelumnya mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini adalah pembahasan dalam mekanika fluida, yaitu properti fluida. Apa itu properti fluida? Ya. Dan apa saja properti dalam fluida. Nah, sebelumnya kan kita harus kenal dulu properti dalam fluida itu apa sih, gitu kan? Yang dimaksud apa? Baru kita mengetahui apa saja yang ada dalam properti fluida. Properti fluida itu adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh fluida. Nah, maka jangan sampai salah mengartikan bahwa properti itu seperti bahasa properti pada umumnya, ya. Orang mengenal properti itu sebagai tanah, ya, terus bangunan yang bisa diperjualbelikan dan nilainya itu semakin lama semakin tinggi nilai jualnya. Tapi di dalam fluida itu bukan itu yang dimaksud. Properti di dalam fluida itu adalah sifat. Nah, sifat fluida. Nah, lalu apa sifat-sifat yang ada dalam fluida itu? Sifat yang ada dalam fluida itu ada, yang pertama adalah density atau densitas, ya, massa jenis ataupun kerapatan. Nah, nanti kita akan bahas ini apa. Kemudian ada specific volume atau volume spesifik. Kemudian ada specific gravity atau gravitasi spesifik atau densitas relatif. Kemudian ada specific weight atau berat jenis. Ada juga temperature atau temperatur atau suhu. Ada juga pressure atau tekanan. Ada juga specific heat atau kalor jenis. Ada energi, enthalpy. Ya. Ini saya buat bahasa Inggris dengan bahasa Indonesianya, ya, agar Anda mengerti istilah keduanya antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggrisnya, ya. Kemudian ada coefficient of compressibility atau koefisien pada proses kompresi. Kemudian coefficient of volume expansion, itu koefisien pada proses ekspansi volume. Viscosity atau viskositas, kemudian ada surface tension, tegangan permukaan, dan juga capillarity effect atau efek kapilaritas. Nah, ini adalah sifat-sifat dalam fluida atau properti dalam fluida. Yang pertama kita bahas mengenai densitas dan volume spesifik, karena ini keduanya saling berkaitan. Kalau kita lihat rumus dalam densitas itu dinotasikan dengan lambang rho. Huruf Yunani bernama rho, bentuknya seperti yang ada di layar, sama dengan M per V, di mana M itu massa, V itu adalah volume. Kalau kita menggunakan satuan SI yang metris, maka kilogram per meter kubik.
Sedangkan volume spesifik adalah kebalikan dari densitas, yaitu lambangnya ini di sini ada V kecil ya, sama dengan V per M, volume per massa, atau bisa kita tuliskan karena dia kebalikannya densitas maka 1 per rho atau 1/ρ. Kalau ada contoh, misalkan ada volume suatu fluida 12 meter kubik dan masanya sama dengan 3 kg, maka rho-nya tinggal kita masukkan ke dalam rumus massa dibagi volume, ketemunya adalah 0,25 kg per meter kubik. Sedangkan V kecilnya atau volume spesifiknya adalah kebalikan dari 0,25, kebalikan dari rho atau 1/ρ sama dengan 4 meter kubik per kilogram. Mudah ya. Nah, densitas ini setiap zat itu berbeda-beda. Ya, setiap zat itu memiliki massa jenis atau densitas atau density atau kerapatan yang berbeda-beda. Kalau Anda lihat di dalam tabel terdapat beberapa nama zat yang tertulis di sana ya. Di sini yang terlihat paling besar nilainya itu adalah emas ya, dengan massa jenis 19.300 kg per meter kubik atau 19,3 gram per sentimeter kubik. Ya. Karena emas ini dia termasuk logam mulia ya, di mana dia itu memiliki sifat yang unggul. Ya, dalam hal ini massa jenis ternyata dia unggul dibandingkan yang lainnya. Apakah kalau dalam bentuk padat dengan liquid, emas itu memiliki memiliki massa jenis yang sama? Ya, massa jenisnya adalah segini. Ya. 19,3. Kalau kita lihat air ya 1000 kg per meter kubik atau 1 gram per sentimeter kubik. Sedangkan alkohol dia lebih ringan. Ya, lebih ringan. Yaitu 790 kg per meter kubik atau 0,79 gram per sentimeter kubik. Ya. Sedangkan es, ya, es ini adalah air yang membeku ya, 920 kg per meter kubik atau 0,92 gram per sentimeter kubik. Nah, Anda bisa cek lagi yang lainnya ya, seperti minyak tanah, oksigen, helium. Ini kalau dalam zat berwujud fase gas ya. Ini jauh lebih kecil dibandingkan yang fasenya padat maupun yang fasenya liquid. Ya. Nah, di sini yang densitas ini itu menentukan jika dia disatukan, maksud saya ya, jika dia disatukan dan keduanya itu tidak bisa bercampur, disatukan dalam wadah atau dituangkan lah biar tidak salah, dituangkan dalam wadah dan keduanya tidak bercampur, misalkan ada dua zat, maka dengan berat jenis yang lebih besar, maka dia akan posisinya tenggelam atau di bawah. Sedangkan yang massa jenisnya lebih kecil, maka dia akan posisinya terapung atau di atas. Misal kita contohkan adalah air dengan es. Ya, keduanya ini ketika kita tuangkan dalam suatu wadah, keduanya belum bercampur, ya, masih es dengan air berwujud liquid, esnya berwujud solid. Maka es ini akan terapung karena massa jenisnya lebih kecil dibandingkan air. Misal emas dengan air, nah, maka emasnya akan tenggelam karena emas ini berat jenisnya lebih besar daripada air. Nah, begitu seterusnya.
Nah, kemudian specific gravity atau berat jenis. Nah, berat jenis ini kita bahas yang ke berat jenis dulu ya. Berat jenis ini sebenarnya tinggal dikalikan dengan percepatan gravitasinya, yaitu densitas tadi ya, yang kita bahas, rho dikalikan dengan percepatan gravitasinya. Sehingga satuan dalam matris SI-nya adalah N per Newton per meter kubik atau N per M pangkat 3. Sedangkan specific gravity itu adalah massa jenis suatu zat dibandingkan dengan massa jenis air. Sehingga specific gravity ini merupakan bilangan tak berdimensi. Ya, rho ini punya satuan, rho H2O juga punya satuan. Satuan dibagi dengan satuan, satuannya hilang, coret-coret ya, tinggal satu. Nah, kemudian ini angka-angka ya hasilnya berapa? Tanpa ada satuan. Jadi bilangan tak berdimensi itu dia tidak memiliki satuan. Nah, kalau kita lihat pada tabel di samping kanan ini, nah ini merupakan beberapa zat ya yang dituliskan di sini yang memiliki specific gravity ya, yang berbeda-beda nilainya. Nah, zat-zat ini itu diukur specific gravity-nya itu pada suhu 0 derajat Celcius. Ya. Ini air 1 ya, karena memang dibandingkan dengan dirinya sendiri ya, maka hasilnya 1. Ya. Kemudian darah ini lebih berat ya, lebih berat. Kalau hasilnya itu lebih besar dari 1 pasti dia lebih besar ya, lebih besar massa jenisnya. Air laut ya, air laut juga lebih besar. Kalau gasolin itu bensin itu lebih kecil, dia pasti terapung ya kalau dimasukkan dalam suatu wadah bersama air. Etil alkohol juga lebih kecil. Merkuri ya, ini berat, ini 13,6. Tenggelam pastinya ya. Wood itu kayu, itu terapung ya, kalau dimasukkan ke dalam air ya, itu dia terapung. Gitu. Kemudian gold. Nah, tadi ya 19. Ini emas ya. Nah, tulang, es, dan udara. Udara dalam tekanan 1 atmosfer. Kalau dalam wujud gas itu wajib kita tuliskan tekanannya. Pada tekanan berapa. Gitu. Karena setiap perubahan tekanan, fase suatu gas itu mudah berubah. Propertinya atau sifatnya itu mudah sekali berubah. Nah, kemudian properti yang selanjutnya adalah temperatur. Nah, temperatur ini sudah kita kenal lama ya, bahwa temperatur itu nama lainnya suhu. Ya. Suhu atau temperatur. Dalam satuan SI-nya kita kenal dengan Kelvin. Ya, ada skala yang lainnya, ada Celsius, ada Fahrenheit, ada Reaumur, dan ada juga di dalam English system atau British system atau sistem yang digunakan dalam British atau English ya, itu menggunakan Rankine dan temperatur unitnya itu dinamakan juga dengan Rankine, disingkat dengan R tapi tanpa ada derajatnya ya. Kalau ada derajatnya itu Reaumur. Nah, itu berbeda dengan Rankine. Reaumur, Fahrenheit dengan Celsius itu memiliki skala perbandingan untuk membedakan antar ketiganya dan untuk mencari konversinya. Sedangkan Rankine itu konversinya ya seperti ini. Dibawa dulu ke Fahrenheit, kemudian ditambahkan dengan 459,67. Kalau Kelvin ini saya yakin Anda sudah familiar ya, tinggal ditambah dengan 273. Dulu misalkan ketika Anda belajar di fisika ataupun ketika Anda di SLTA ya, sekolah di SMA maupun SMK, itu dipelajari dalam fisika bahwa Kelvin itu caranya dibawa ke Celsius dulu, suhunya atau temperaturnya, kemudian ditambah dengan 273 dan lebih akuratnya adalah 273,15. Nah, kemudian persamaan gas ideal. Persamaan gas ideal dinyatakan sebagai PV sama dengan RT atau P sama dengan rho RT. Perubahan rho ini karena V-nya ini volume spesifik ya, berubah jadi massa jenis sehingga
apa namanya, ini itu bisa posisinya berpindah. Awalnya di ruas kiri karena dia separuh, rho-nya bisa pindah ke ruas kanan. Jadi Anda tidak perlu bingung ya. Di mana P-nya itu adalah tekanan absolutnya, V-nya volume spesifik, T-nya temperatur absolut. Ya, sorry ini salah ketik, ini maksudnya rho, rho itu densitas. Kemudian R-nya adalah konstanta gas. Nah, R itu bisa juga sama dengan RU per M, di mana RU-nya itu adalah konstanta gas udara ya, konstanta udara yaitu 8 udara atmosfer ya tentunya, 8,314 kilojoule per kilomol Kelvin. Sedangkan M ini adalah massa molar mass atau molekular weight, berat massa molekul ya, di mana RU-nya itu adalah universal gas constant. Jadi udara yang universal lah ya, konstanta itu begitu dengan molarnya. Nah, hubungan yang konstan ya kita bisa lihat di sini kalau PVRT kalau kita bawa V-nya kecil ini kita ubah menjadi ke volume, maka kan itu sebenarnya kan volume per massa ya. Nah, massanya bisa pindah ke ruas kanan. Jadi PV sama dengan MRT. Kuncinya ada pada volume spesifik ini. Anda paham atau belum? Sehingga Anda bisa mengotak-atik rumusnya menjadi PV sama dengan MRT. Atau bisa juga kita tulis PV sama dengan NRUT. Nah, muncul N ini N itu sebenarnya ya ada pembahasan sebelumnya, saya loncati, bahwa N ini sama dengan massa suatu zat dibagi dengan massa molarnya, massa molekulnya gitu kan. Sehingga muncul N di sini. Ya, M ini ya kan, akan berubah menjadi N. Nah, sehingga R-nya juga berubah jadi RU karena di sini kan R itu kan RU per M ya, karena di sini biar M-nya hilang ya. Kan sebenarnya kalau M itu kan N per M ya, M-nya biar hilang maka dia menjadi RU. Sorry, bukan N per M. N dikalikan M ya, N dikali M, terus R-nya itu adalah RU per M sehingga M-nya hilang. Jadi NRUT. Nah, tadi saya mau menjelaskan bagian mana yang memiliki konstannya. Bagian konstannya itu adalah di bagian ini, di mana bahwa P1 PV per T sama dengan konstan ya, maka kita bisa menjabarkan bahwa P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Ini adalah sisi konstannya ya. Nah, contohnya di sini. Karena kita bisa menghilangkan R-nya karena dianggap suatu gas itu ideal. Sehingga bisa berlaku equation yang konstan atau persamaan yang konstan, yaitu yang sudah saya sebutkan ini. Yaitu P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2 dan seterusnya, bisa juga dilanjutkan sama dengan P3 V3 per T3 dan seterusnya. Intinya PV per T sama dengan konstan. Nah, ini ada contoh aplikasi dari properti fluida yang telah kita bahas ya, di mana ini di dalam sebuah ruangan ya dengan tekanan 100 kPa kilopascal dengan temperatur 25 derajat Celcius, kemudian ukuran dari ruangan tersebut itu 4 meter, 6 meter, dan tingginya 5 meter. Ya, nah, berarti ini untuk mencari apa nanti? Ini untuk mencari volumenya. Dan diketahui bahwa di sini itu tidak dijelaskan bahwa udaranya itu seperti apa, hanya dijelaskan, hanya dituliskan bahwa di sini ada udara dalam ruangan. Oh, berarti kalau udara dalam ruangan anggap aja itu adalah konstantanya itu
konstansa ya yang universal ya. Kita anggap sebagai gas ideal. Jadi kita bisa menggunakan R-nya itu sama dengan 0,287 kilopascal per meter kubik per kilogram Kelvin. Ya. Kemudian untuk yang untuk mencari ini kan ditentukan densitasnya ya, spesifik gravity dan masanya ya. Untuk mencari massa jenisnya atau densitasnya kita menggunakan rumus yang P sama dengan rho RT itu ya. Nah, kita ubah rho sama dengan P per RT. Nah, ini kan sudah ada. Anda kalau menjawab ini harus pakai diketahui, ditanyakan apa. Nah, setelah itu Anda kasih asumsinya. Ya, setelah itu baru dimasukkan ke dalam rumus, ketemu. Ya, ini P-nya 100. Bukan usahakan lagi ya, wajib Anda harus mensetarakan satuannya agar nanti bisa dioperasikan atau bisa dikalkulasi. Kalau misalkan dia tidak disesuaikan, nanti hasilnya bisa kacau ya. Ini kita bawa ke dalam satuan standar internasional semua ya. Jadi ini harus Kelvin, ini harus meter kubik, ini harus kilogram. Ya kebetulan di sini sudah seragam. Kalau belum ya Anda harus ubah dulu. Kemudian yang untuk spesifik gravity-nya ya tinggal kita gunakan ini ya, dibagi dengan rho 2H2O-nya tadi. Ini hafalan lah, langsung ingat ya 1000 kg per meter kubik. Ketemu segini. Kemudian untuk mencari masanya ya kita menggunakan rumus yang biasa aja itu, massa rho sama dengan M per V ya, maka M sama dengan rho V, tinggal dikalikan saja ini rho-nya dengan volumenya ini. Volumenya Anda menggunakan volume apa namanya, balok ya, rusuk kali rusuk itu ya, panjang kali lebar kali tinggi gitu, seperti itu. Ketemu 120 meter kubik, tinggal dikalikan hasilnya 140 kg. Nah, berikutnya adalah fenomena kavitasi. Nah, kavitasi itu adalah fenomena perubahan fase air yang sedang mengalir menjadi uap air yang diakibatkan oleh penurunan tekanan hingga di bawah tekanan uap jenuhnya, sehingga membentuk gelombang uap yang dapat merusak komponen. Jadi kavitasi itu sebenarnya proses boiling pada temperatur, pada tekanan yang rendah dan pada temperatur yang rendah. Ya, kalau kita sebut sebagai boiling salah, biasanya boiling itu kan temperaturnya tinggi dan juga akan menghasilkan tekanan yang tinggi. Tapi kalau ini proses boiling itu kan ditandai dengan perubahan fase zat dari cair menjadi gas ya, mendidih itu ya. Nah, atau kita kasih istilah general yaitu evaporation ya. Itu perubahan zat cair menjadi zat gas. Nah, kalau di sini juga sama, perubahan zat cair jadi zat gas. Makanya membentuk gelembung-gelembung uap, tapi dia pada tekanan yang rendah. Bahkan tekanan itu hingga di bawah tekanan uap jenuhnya, sehingga timbul kavitasi. Nah, fenomena kavitasi ini terjadi di mana? Nah, banyak, ada di baling-baling kapal, ada di turbin air, ada di pompa, ya, bagian sudu-sudu pompanya itu kan terdapat penurunan tekanan yang drastis ketika saluran air itu masuk ke saluran dan masuk ke dalam sudu-sudunya itu. Ya, awalnya kan tekanannya tidak rendah, kemudian dihisap dia menjadi jauh lebih rendah, dan di sanalah terjadi fenomena kavitasi. Ya, kalau kita lihat tabel ini tabel di mana kavitasi itu bisa terjadi ya kalau temperaturnya sekian dan tekanannya di bawah sekian ya, karena harus di bawah tekanan jenuhnya ya, atau temperaturnya juga bisa di bawah dari temperatur tekanan jenuhnya, karena temperatur uap jenuhnya ya. Misalkan
pada 0 derajat Celcius ya. Ini pada tekanan 0,611 kilopascal. Nah, di sini akan mulai terjadi gravitasi. Gitu ya. Nah, sehingga kita harus bisa memberikan alat ukur untuk mengetahui atau memonitoring ya, memantau ini terjadi kavitasi apa enggak. Efeknya apa sih sebenarnya? Kenapa kavitasi itu perlu dipantau? Efeknya itu akan bisa menimbulkan kerusakan material. Kerusakan pada material. Kalau dipompa ya sudu-sudunya itu akan keropos. Di baling-baling kapal itu juga akan keropos. Pada turbin air ya juga akan keropos. Ini fenomena ini terjadi pada fluida yang liquid ya. Karena liquid to vapor perubahannya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, loh Pak, di sini ada 1 atmosfer Pak di sini. 101,3 kilopascal itu kan 1 atmosfer. Wah ya iya, di sini 100 ya. Iya, di sini 100. Apakah itu juga dinamakan kavitasi? Itu bukan kavitasi, tetapi itu boiling atau evaporation secara ini kalau evaporation secara umum ya, evaporation itu bisa cavitation, bisa boiling. Nah, ini boiling posisinya di sini. Sedangkan yang pada temperatur yang di bawah suhu kamar terutama ini ya, nah 25 ke bawah itu dia kavitasi. Bahkan yang 50 ini juga masih kavitasi ya, karena sejatinya pada temperatur kamar dan juga tekanan atmosfer itu 50 kan belum berubah fasenya. Gitu ya. Tapi di sini bisa berubah jika tekanannya itu diturunkan menjadi 7,38 kilopascal. Gitu. Itulah yang dinamakan sebagai kavitasi. Ya. Secara ilustrasi bisa Anda lihat di YouTube ya, Anda ketikkan aja kavitasi begitu atau cavitation. Fenomena itu akan diperlihatkan secara visual ya. Di dalam YouTube itu banyak sekali. Bisa Anda lihat nanti. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang specific heat. Specific heat adalah kapasitas sebuah zat yang mampu membawa energi panas setiap kenaikan temperatur 1 derajat Celcius pada 1 kg zat tersebut. Nah, disimbolkan dengan huruf C dan dengan satuan SI Joule per kilogram derajat Kelvin. Joule per kilogram Kelvin ini harusnya ya, bukan Joule per kilogram Celcius seharusnya ya. Tapi nah, di sini kok dituliskan Joule per kilogram derajat Celcius ya. Karena satuan temperatur itu kan Kelvin. Cuman di sini oh ya, saya itu mau menjelaskan biar mudah ya. Setiap kenaikan 1 derajat Celciusnya untuk 1 kilogram zat. Nah, jadi lebih mudahnya menggunakan Celcius. Nah, kalau Kelvin nanti kan lebih sulit untuk membayangkannya, walaupun itu satuan SI. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian terdapat 2, yaitu Cp pada tekanan konstan dan Cv pada volume konstan. Untuk fluida yang incompressible, Cp sama dengan Cv dan sama dengan C. Jadi Cp dan Cv-nya itu sama. Kita simbolkan saja dengan huruf C saja. Sehingga perubahan internal energi pada fluida cair yang incompressible itu delta U, energi dalam ya, internal energi, sama dengan C average atau C rata-ratanya itu dikalikan dengan delta T. Nah, ini adalah apa namanya ya, suatu persamaan yang berkaitan dengan specific heat, di mana kita ketahui dulu ya untuk simbol-simbolnya bahwa delta itu adalah perubahan variabel, R itu
konstanta gas, C itu kapasitas panasnya, E itu energi dalam, W itu kerja, G itu kalor, P itu tekanan, H itu entalpi, V itu volume, dan T itu temperatur. Ya. Nah, untuk variabel spesifik itu variabel dibagi dengan massa. Ya, variabel dibagi dengan massa itu dia dikenal dengan istilah spesifik ya. Misalkan volume spesifik, ya, volume dibagi dengan massa, seperti itu salah satu contohnya. Nah, sedangkan V subscript itu konstan volume, P subscript itu konstan pressure. Ya. Konstan pressure proses dia berlaku seperti ini ya. Untuk definisinya hanya ini perlu diketahui dulu bahwa definisi F H itu adalah merupakan entalpi ya. Entalpi sama dengan E per PV. Nah, untuk equation of state-nya PV sama dengan RT ya. Ini equation of state itu persamaan gas ideal tadi yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian definisi of entalpinya itu yang ini di dalam kotak ini ya, bahwa delta H sama dengan delta E per P delta V, atau P delta V sama dengan R delta T, atau delta H sama dengan CP delta T. Ini tadi sudah disampaikan sebelum slide ini. Untuk pertimbangan volume konstan, proses yang pada volume konstan itu dengan kita melihat hukum termodinamika yang pertama ya, maka bisa kita tuliskan bahwa delta E sama dengan delta Q. Ya, kerjanya itu kan dia 0. Ya, kerjanya akan bernilai 0, di mana delta E-nya sama dengan CV delta T. Nah, kemudian kita gunakan kombinasi ya, CP delta T sama dengan CV delta T per R delta T. Maka ketemu suatu persamaan, yaitu CP sama dengan CV plus R gamma. Gamma ini berat jenis tadi ya, sama dengan CP per CV. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke coefficient of compressibility. Nah, coefficient compressibility ini yang menentukan suatu fluida itu mampu untuk dikompresi. Ya, kemampuan untuk dikompresi. Ini persamaannya ya, dia disimbolkan huruf kappa, huruf Yunani ya, sama dengan ini ya, V dou P per dou V itu diturunkan ini kalau ini terhadap temperaturnya ya. Nah, kalau temperaturnya konstan, nah dia akan menjadi ini ya, delta V per ini delta V per V atau delta rho per rho. Itu dia apa namanya, sama, karena kan dia itu kalau apa namanya di sini itu T-nya konstan ya. Nah, maka ini delta P per delta V-nya itu akan sama dengan delta P per delta rho ya. Ini V-nya volume spesifik, ini rho ya. Berat jenis, massa jenis maksud saya, ini volume spesifik. Kemudian untuk isothermal compressibility-nya itu adalah alfa sama dengan 1 per kappa. Ya. Maka dengan satuan SI-nya adalah 1 per Pascal. Kalau tadi itu Pascal ya. Ini untuk tekanannya maksudnya. Tapi kalau koefisiennya bilangan berdimensi juga. Nah, ini contoh soal, bisa dilewati saja. Nah, sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan ke namanya
part yang kedua ya. Silahkan Anda simak baik-baik dan Anda tonton yang bagian part yang keduanya. Terima kasih atas perhatiannya.